Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. An Abdullah bin Unais, dari Abdullah bin Unais, qala, beliau berkata, sahabat Abdullah bin Unais, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul ibadu yaumal qiyamati hufatan uratan, para hamba-hamba Allah itu akan dikumpulkan yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, uratan, dalam keadaan tidak berbusana. Fayunadihim munadin, maka satu panggilan memanggil kepada mereka, maka satu panggilan memanggil kepada mereka, bisautin, dengan menggunakan satu suara, yasma'uhu, yang akan mendengarkan hu, itu suara, man ba'uda, siapapun yang berada di jauh. Ini kiamat lain. Kalau di kiamat itu buminya lain, buminya dibuat oleh Allah semuanya datar. Cara mendatarkannya itu, ya jelas Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cuman di sini Allah itu dengan cara menghilangkan gunung terlebih dahulu. Karena gunung ini merupakan watadul ard, merupakan pondasi, pasaknya bumi. Setiap satu gunung dengan gunung yang lain itu saling berhubungan. Nah, caranya Allah nanti akan membuat bumi ini datar, ya, itu diangkat dulu gunung. Ketika diangkat gunung, di bumi tidak ada yang megang, acur, sana acur, hancur sampai semua rata. Faham? Panggilan pun sama seperti disebutkan dalam hadis ini, tidak sama seperti panggilan yang ada di dunia. Semakin dekat semakin dengar, semakin jauh semakin tidak mendengar. Tapi di sini tidak. Makanya, makanya kita jangan bingung. Nanti bagaimana kalau kita ini dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Ini tujuan omongan. Tujuan omongan anak-anak katakan di sini, kehidupan yang ada sekarang ini sama nanti ketika hari kiamat beda. Ya, panggilannya beda, bentuk buminya beda, keadaannya beda, semuanya beda. Termasuk apa? Ini hufatan, tidak pakai sandal. Itu biasa ya, tidak pakai sandal. Uratan, bagaimana ini uratan? Loh, tadi Anda sebutkan tadi kan, kehidupan yang ada di dunia ini sekarang tidak akan sama dengan kehidupan yang ada di akhirat kelak. Makanya kita jangan mikir bagaimana nanti kita ini dibangkitkan dalam keadaan telanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi itu, kehidupan kita tidak sama seperti kehidupan yang ada di akhirat kelak.
Tapi wajar untuk bertanya seperti itu, karena istri Nabi yang terkenal alimah, yang terkenal sebagai rujukan kepada para sahabat, kembalinya rujukan sahabat kepada beliau, ketika Nabi menyatakan manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, beliau bertanya, siapa? Sayyidah Aisyah. Nabi dengan mudah, dengan ringannya, beliau dengan senyumnya, beliau mengatakan, urusannya lebih berat dari itu, wahai Aisyah. Paham ya? Jadi jangan kepikiran. Ente sekarang ya, kalau hidup di dunia, ketika kita berkeringat, bercucuran, mungkin karena banyak keringat yang mencucuri kita, keluar dari diri kita, maka orang sekitar kita pun akan terkena keringat tadi itu. Ini normal. Di mana? Dunia. Akhirat lain. Di antara mereka ada yang sampai telapak kakinya, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pangkal leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di sampingnya kena. Lah, kok bisa, Beb? Nah, itu Nabi bilang tadi. Kehidupan kita di dunia lain sama nanti yang ada di akhirat kelak. Sampai sini paham? Allahumma ja'alna minhum. Di antara mereka ada yang mendapatkan naungan. Naungan. Di antara mereka ada yang mendapatkan air minum ketika dalam keadaan panas seperti itu. Paham ya? Ada satu panggilan yang memanggil sehingga yang jauh pun kama yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Orang yang di dekatnya akan mendengar panggilan tersebut sebagaimana mendengarnya orang yang dekat. Jadi semuanya akan dengarkan. Apa panggilan tadi itu? Panggilan itu datangnya dari Allah. Allah yang menyatakan. Allah menyatakan, Ana Malikud Dayyan. Akulah penguasa tunggal segala agama. Artinya apa? Akulah penguasa junjungan kamu sekalian. Mau tidak mau? Mau tidak mau? Di dunia dia berkhianat kepada Allah. Di dunia dia tidak menyembah kepada Allah. Di akhirat kelak Allah akan mengatakan, aku penguasa tunggal. Faham? La yambaghi, tidak diperkenankan. Kalau bahasa Indonesianya tidak sepatutnya. Kalau tidak sepatutnya itu mungkin dilaksanakan. Tapi makna di sini la yambaghi, tidak bisa. Siapa? Li ahadin, satu orang pun min ahlil jannati, dari penduduk sorga, ayat hulal jannata, dia masuk sorga, tidak diperkenankan oleh Allah. Penduduk sorga loh, tidak diperkenankan. Wa ahadin min ahlin nari, dan seseorang pun dari penduduk neraka, yatlubuhu, memintanya. Oh jadi gini, wa ahadun min ahlin nari yatlubuhu, wa ahadun min ahlin nari yatlubuhu. Jadi gini, la yambaghi li ahadin min ahlil jannati ayyadkhulal jannata, tidak bisa satupun dari penduduk sorga, ditentukan, distempel dia masuk sorga, tidak diperkenankan masuk sorga oleh Allah. Wa ahadun, sedangkan ada seseorang min ahlin nar, sedangkan ada satu orang dari penduduk neraka, yatlubuhu, meminta kepada dia, mencari kepada penduduk sorga tadi itu, bimat lamatin, dengan satu bentuk kedoliman, hatta mata, sampai-sampai satu tempelengan. Diminta, Pak.
Padahal penduduk sorga. Yang minta siapa? Penduduk neraka. Ada penduduk neraka itu pernah didolimi. Kafir lah. Makanya tidak boleh. Tidak boleh. Kita berbuat dolim. Meskipun kepada orang kafir. Apalagi kebalikannya. Kafir berbuat dolim kepada muslim. Diperangi ini. Diperangi. Bukan waktunya. Kalau umat Islam dibantai seperti di India, kemudian ada statement yang mengatakan kita harus rahmatan lil alamin. Keliru ente. Ngasih obat keliru itu omongan. Paham? Itu bisa pikir sekarang. Antum pikir semuanya sekarang. Kalau penduduk neraka saja, penduduk neraka ya, pegang, penduduk neraka pernah didolimi oleh penduduk sorga. Allah mengharamkan penduduk sorga tadi itu untuk masuk ke sorga kecuali setelah menyelesaikan urusan kedoliman penduduk sorga kepada penduduk neraka tadi itu. Wes. Terus bagaimana sebaliknya jika kepada kafir berbuat dolim kepada muslim? Muslim berbuat dolim kepada orang kafir, Allah tidak mau. Apalagi orang kafir berbuat dolim kepada orang muslim, bukan tidak mau lagi, perangi. Ini waktunya jihad. Kok enteng ngomong kita harus mendahulukan kebersamaan. Kebersamaan apa? Ini wong rajo. Kurang ajar. Umat Islam digitukan Pak. Tahu sampean? Perempuan lumpuh. Perempuan lumpuh, tidak bisa apapun. Muslimah. Dibunuh. Tahu dibunuhnya? Dibakar. Mana sekarang yang ngomong? Yang hak asasi manusia itu. Mana? Tidak ada satupun yang ngomong. Tidak ada satupun. Itu kemarin itu kejadian. Tak sebut kena tahu itu. Gara-gara jalan atau apa nabrak babi. Babi apa? Mati. Digebuki saya mati kok. Ya apa itu? Ayo. Kalau kita ngomong Pak, kalau kita ngomong misalnya, iya Beb, itu kan rentetan akan munculnya Imam Mahdi. Iya, betul. Itu rentetan akan munculnya Imam Mahdi. Cuma kita tidak boleh diem. Minimal omongan. Mereka yang mengatakan kebersamaan. Anak tanya, lek keluargamu di kono ya apa? Ayo jawaban. Wong tuamu tidak punya perasaan sama orang tua, istrimu. Ente tidak punya perasaan sama istri ente, anak ente digitukan. Ya apa kira-kira? Bisa ente ngomong kebersamaan? Tidak ada loh. Allah. Tak nutuk anak. Ini kok bisa omongan wong Islam ngomong kayak gini ya apa ceritanya? Dikatakan bodoh jari ngerti kitab. Dikatakan pinter omongannya melebihi orang bodoh. Fama fauqaha wala yanbaghi li ahadin min ahli nari ayadkhulan nar. Maka apa-apa di atasnya tidak sepatutnya, tidak boleh untuk seseorang masuk neraka. Dari penduduk neraka, wa indahu madlamatun hatta latmata. Begitupun di antara sesama penduduk neraka. Dia tidak dimasukkan neraka dulu oleh Allah, kecuali kedoliman antara sesama penduduk neraka itu terselesaikan. Padahal neraka ini gambaran kemurkaan Allah. Kalau dia pernah berbuat dolim, membunuh orang, menempeleng orang, dimasukkan neraka, kan selesai urusan. Lah, selesaikan dulu. Fulan dengan fulan, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Selesai, puas. Yang ke sorga, yang ke neraka, ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dijaga oleh Allah, Pak. Semoga dijaga oleh Allah. Hati-hati, jangan dolim, jangan dolim, ya.
mafauqaha wala yadlimu dan tidak akan mendolimi siapa rabbuka Tuhan kamu ahadan kepada seseorang pun. Hati. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya ya Rasul, kaifa, bagaimana ya Rasul, wa inna ma ta'ti hufatan uratan, wa inna ma tu'ta hufatun uratun, sesungguhnya didatangkan nanti ya dalam keadaan apa? Tidak memakai sandal, tidak memakai alas kaki, tidak berbusana. Nah, misalnya di dunia Pak, ada tuntutan misalnya, dia pernah mengambil uang 1 juta dikanteni. Dan nanti ya Pak, udah ada sama sekali. Nggak, harta apa yang dimiliki? Tidak ada. Pakaian tidak ada. Alas kaki tidak ada. Sehingga pertanyaan sahabat kan makbul tuh Pak. Loh, terus ya apa? Bagaimana ya Nabi? Sedangkan kan kita ini dibangkitkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah, tidak bawa harta apapun. Mungkin kedolimannya itu pernah mengambil uangnya orang. Bagaimana kita akan mengganti uang orang tersebut? Itulah maksudnya. Apa jawaban Nabi? Bil hasanat. Dengan kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Kebaikan orang tersebut diberikan. Tidak punya kebaikan atau kebaikannya sudah habis. Wasayyi'at. Dan dengan kejelekan-kejelekan orang yang pernah didolimi, ditimpakan kepada dia. Jazaan wifaqo, satu balasan yang cocok, yang pantas, walayat limu. Walayat limu rabbuka ahada. Diulangnya lagi sama Nabi. Tidak mendolimi siapa? Tuhanmu Allah ahada, seseorang pun. Apa mari ngapek duit wong, mari korupsi, kemudian tobat aku. Wis dibalekno duit. Ya tobat, Beb. Sak tempelingane kenek kok. Satu tempelingan. Itu. Makanya di sini Pak, kalau kita ngelihat dalam hukum fikih itu, mudarris itu pengajar tidak boleh mukul kepada kepada santrinya itu. Kalau yang melukai ya jelas. Tidak mukul biasa itu, ta'dib itu. Kecuali mendapatkan izin. Anak minta izin ya? Mari ya, mari bisa. Yang ngaji sama anak sudah tak minta izin. Kalau tidak sekarang tak minta izin yo, dengarkan izin anak. Iya Pak. Ini ya. Iya. Allah. Ya hati Pak. Nabi ajak ngajarkan sama kita, Nabi itu tidak mungkin buat dolim Pak. Sopo berarti naudzubillah min dzalik, bisa kufur loh. Tapi bagaimana diajarkan sama Nabi? Yang pernah didolimi gini-gini, datang satu sahabat itu, aku pernah didolimi. Kenapa? Pernah engkau pukul waktu pasukan ini sudah siap ya Rasul. Engkau bawa apa ini seperti cemeti gitu, kemudian terkena ukasha, terkena apa ini? Perutku. Oh iya sekarang pukulan. Loh, enggak ya Rasul, aku waktu dipukul itu bajuku ini kelihatan, kulitku ini kelihatan, enggak tertutup dengan baju. Terus ya apa? Ya dibuka ya Rasul. Dibuka kok. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabatnya yang gregeten. Iki apa-apa wanu kasyai. Sudah, ya Rasul, biar kami yang gantikan. Diam di tempat. Ini kan pengajaran Nabi tuh. Pengajaran Nabi ini bagaimana? Ojo berbuat dolim. Jangan berbuat dolim ini. Paham? Ketika dibuka, dirangkul, dicium. Ya Rasul, aku ingin sebelum aku berpisah dengan engkau, kulitku ini menyentuh dengan kulitmu ya Rasul. Karena aku sadar, kalaupun aku masuk sorga ya Rasul, tempatku tidak akan sama denganmu sorganya. Apalagi kalau sampai aku tidak masuk sorga. Makanya aku menginginkan sebelum aku berpisah denganmu, aku bersentuhan kulitku dengan kulit muliamu. Apa jawaban Nabi?
Kalau engkau ingin mengetahui siapa penduduk sorga, ini Ukasha penduduk sorga. Lepas dari cerita itu, bagaimana Nabi ngajarkan sama kita? Makanya kalau ada mayit meninggal, ini kesalahan Pak. Orang meninggal dikubur, kemudian kalau ini punya utang, dimaafkan nggih? Tidak boleh seperti itu. Kalau dia punya hutang piutang dan lain sebagainya, keluarganya, siapa keluarganya? Oh, ini saudaranya ini, kamu ya siap ya. Fulan bin Fulan sebagai saudaranya siap untuk menyelesaikan. Gitu. Bukan cuma ini bukan seremoni. Lagi tahun kan kadang-kadang seremoni. Wes pokoknya lek wong mati ku biasae ya di masjid digowo terus biasae ngono iku ana sing maca. Mari wis. Lah sing misalnya Abdul Umar teko, Umar kok pidato dilu. Lah gitu loh. Jadi seolah-olah itu seremoni, padahal bukan. Ini merupakan peringatan bahwasannya jangan sampai kita berbuat dolim. Maaf, meskipun kepada mayit sekalipun. Kalau mayit itu punya hutang, wajib diselesaikan. Al-waris, dengarkan ya, mayit ini punya utang. Jangan kepikiran bagi warisan dulu, utangnya bayar dulu. Ngerti? Maaf ya, jangan kepikiran untuk buat tahlil dengan nyembelih sapi, jangan. Utang dulu dibayar. Urusan tahlilan cuma dengan air putih, fadhol, tidak ada masalah. Enggak aku pingin, tidak kepingin ya untuk mendalik ya. Semoga dijaga oleh Allah, semoga dijaga panjang umur sehat gitu ya. Seperti waktu kemarin kita orang yang meninggal itu, Ibu Sulina itu meninggal, kan sebenarnya kepingin kayak apa-apa. Wis kayak banyu tok ngono. Tapi jarine wong wedok-wedok iso golek fitnah ya. Ya kebiasaan ate omane kayak mangan kurang lebih lah. Kon ngomong kok ya, iku maksaken diri Umar, tak celuk ya ngene. Weruh tekon dia maksaken apa ndak? Ojo man wis aja ae sombong kok wangkel lah. Gregeten Pak kadang-kadang. Nah, hati-hati ya, makanya hati-hati. Ini jangan mikirkan itu dulu. Jadi Allah semoga panjang umur sehat Pak nggih, panjang umur sehat insyaallah. Banyak orang mati dadak Pak, semoga sembuh semuanya insyaallah. Tulis punya utang. So fulan, anak punya utang ya sama ini ya sama ini. So fulan begitu. Jadi kalau suatu saat ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak ruwet Pak. Kalau ada dari sanak saudara kita yang meninggal, tanya. Biasanya di mana nih kerja di pasar? Datangi di pasar tadi itu. Fulan bin Fulan, bapakku, saudaraku itu punya utang enggak sama kamu? Tolong yang punya utang ngomong sama anak ya, anak ganti. Gitu loh. Karena apa? Kesian ini Pak. Nggak iso. Ini belum tentu loh surga neraka. Wong yang sudah jelas-jelas sama surga dituntut sama penduduk neraka, enggak masuk kok. Kalau penduduk neraka dengan neraka dituntut tidak masuk dulu neraka, itu masih pantas lah. Ini enggak, penduduk sorga mau masuk sorga dicegat sama Allah. Gara-gara apa? Tuntutan penduduk neraka. Allah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba sauton dulman." Nah, siapa orang yang memukul dengan menggunakan satu cemeti, satu cambuk, tapi dalam keadaan dulman, dalam keadaan dolim, uktussa minhu, dia akan diminta pertanggungan jawab yaumal qiyamah, di hari kiamat diminta sama Allah. Ente pernah mukul dia, ente pernah gini, ente pernah bawa ayam, ente bawa itu ayam ente adu, ente bawa ini, ente bawa itu binatang. A'udzubillahi min dzalik. Semoga dijaga oleh Allah. Wa mimma, dan dari cerita itu dzukira disebutkan anna Kisra, sesungguhnya satu raja Kisra, istahdara muaddaban, menghadirkan seorang guru liwaladihi, untuk anaknya. Jadi raja Kisra itu manggil guru untuk ngajari anaknya.
yu'allimahu, ngajari anaknya, wa yu'addibahu, dan memberikan pengajaran adab kepada anaknya. Jadi diceluk nang istana. Ya, nang istana diceluk ngajari anake. Anak siapa? Hah? Nang istana diceluk ngajari anake. Hah? Siapa? Bukan. Ngajari anake Jokowi. Iya, seneng kok ngono ya. Ayo kalau misal pengajar, panggilan untuk saudara Sofyan. Mulai besok pindah Jakarta, ngajari anaknya Jokowi. Wow, seneng. Ditinggal aku wis. Nggak kenal. Tak WA, Fian, maaf Beb sibuk. Kon. Iya. Bayang nih, Imam Malik nolak. Imam Malik nolak. Apa? Ana suruh istana? Iya. Tulis surat. Sampaikan sama raja. Dibuka suratnya. Hei, raja, delok ya. Ilmu itu datang. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ayang ini. Ini guru ngajar, guru ngaji ini. Undangan untuk mengajar di istana selama 2 tahun. Gaji sekian. Mani ngono. Ketahui ya, bahwasanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ada lah takut. Man be pasar sepi saiki. Iya. Nah, datangkan pengajar tadi itu untuk ngajari anaknya. Sudah diajari. Falamma balaghal waladu al-ghayata fil fadli wal adabi. Maka ketika sang anak tersebut telah sampai puncak di dalam keutamaan, sudah jadi orang yang ngerti, faham adab dan sopan santun semuanya, istahdoro al-muaddibu yauman. Istahdorohu al-muaddibu yauman. Mendatangkan itu pengajar tadi itu suatu hari, pengajar itu mendatangkan anak tersebut suatu hari, manggil gitu loh Pak. Ya. Ini sudah siap kan, jadi putra mahkota gitu loh. Putra mahkota udah jadi tek wis pinter, hebat, ngerti hukum, ngerti adab sopan santun. Suatu saat dipanggil sama si gurunya tadi itu. Ta'alna katanya. Iya, datang. Wa darabahu darban waji'an. Tiba-tiba anak itu datang dipukul dengan pukulan yang amat sangat menyakitkan. Putra mahkota digepuk karo ini sama si pengajarnya ini, si guru tadi itu. Padahal apa? Min ghairi jurmin. Min ghairi jurmin, tanpa kesalahan. Tanpa kesalahan. Wala sababa. Tidak ada sebab. Ibaratnya opo? Salahku ini apa? Kok tiba-tiba anak ini dipukul? Faham ini? Fahagidal waladu al muallimi. Si anak mangkel, Pak. Si putra mahkota ini mangkel. Ajar. Anak doi salah opo-opo mau dipukul. Ilaan kaburo. Sampai anak itu tumbuh dewasa. Wa mata abuhu. Rajanya meninggal, bapaknya meninggal. Sekarang yang jadi raja siapa? Fatawallal maliku ba'dahu. Maka dia menjadi raja setelah itu. Fatawallal malika ba'dahu. Maka dia menjadi raja setelah itu. Fastahdharal muallimu. Dia menghadirkan pengajar tadi itu. Teko mrene. Datang ke sini katanya. Wa qala lahu. Iling dia, Pak. Lu dadi hasud, apa bangkel iku iling. Iling bangkele. Wa qala lahu. Dia mengatakan kepada pengajar tadi itu, "Ma hamaluka ala an darabtani fi yaumin kadza durban waji'an." Apa yang menyebabkan engkau memukul aku pada hari itu, padahal aku tidak berbuat satu kesalahan pun. Pukulan-pukulan yang sakit yang kau berikan kepadaku.
ghairi jarmin wala sababin, dari tanpa apa? Dari tanpa kesalahan, tanpa sebab. Kenapa itu waktu itu kok tiba-tiba mukul aku, padahal aku tidak punya kesalahan, tanpa sebab kamu tiba-tiba mukul aku dengan amat sangat menyakitkan. Apa jawabannya? Faqala lahul muallim, pengajar mengatakan kepada orang tersebut, "I'lam, ketahui, ayyuhal maliku, wahai raja, annaka sesungguhnya lamma balagtal ghayata, ketika engkau telah sampai puncak fil fadli, keutamaan, wal adabi, dan adab, alimtu, aku mengetahui, annaka sesungguhnya engkau tanalul malika, engkau akan mendapatkan, engkau akan menjadi seorang raja, ba'da abika, setelah bapakmu. Fa'aradtu, maka aku menginginkan, an udhiqoka, aku menginginkan supaya engkau merasakan to'mat dorbi, rasanya pukulan. Biar kamu tahu bagaimana rasanya orang dipukul itu. Biar tahu kamu. Wa alamat dulmi, dan sakitnya kedoliman. Hatta la tadlima, sehingga engkau tidak mendolimi lagi ahadan, seseorang pun. Makanya lihat kampanye nggowo apa itu? Padi diangkat ngene. Waktu iku tok. Ayo kerja saiki. Di sawah ngono lho, setahun, 2 tahun. Ya tahu. Paham ini? Ya numpak becak. Mari dia pijetan. Gawokno becak temenan. Ayo becak on, setahun, 2 tahun. Biar tahu. Iya. Makanya Pak di sini ya, jangan terlalu ini Pak, jangan terlalu kenemenan gitu loh. Kasihan Pak. Engko kadang-kadang sampean beli sesuatu di emperan gitu ya. Apa kayak jualan apa itu tawar. Itu mendapatkan kelebihan, mungkin perbedaan cuma 2.000. Inti merasa menang. Jangan. Inti datang ke toko-tokonya mereka, orang-orang yang kaya itu, ndak ono penawaran, bandrol sakmene gelem ya wis ndak ngaliyo. Kan gitu. Ini faedah berapa? Tawar, kesian. Yang terus becak, piro ya? 10.000. Larang 7.000 kok, ndak oleh ta. Wae lek becake pinter ya apa? Ngene wis. Aku sing numpak kok sing becak tak kei 10.000 kok. Iya. Ini kenapa? Nggak pernah merasakan sakitnya, capeknya. Nah, ini dihubungno Pak, iso belani aku iki. Gelem ta? Ini loh, belani gini. Mukul itu kepada santri, biar santri tahu, golek ilmu iku soro. Loro, soro, loro. Makanya digepuk. Iya. Gelem. Ngomong ndak? Ndak, kalau menit tak gepuk kan. Iya. Apa? Iya, jodoh gampang insyaallah. Amin. Iya. Sampai orang-orang dulu pasti kan nggowo meden-medeni cuma. Apa iku? Pecutu sapi. Jadi anak kecil-kecil dulu, Pak. Cili-cili, hebat maca Quran. Saiki ndak digepuk titik pindah merono, gepuk ini pindah merono, dua pindah merono. Si ustadnya dilabrak maneng. Opo ngene-ngene? Kon ya aku deloken kon teko mrene nglabrak kon ya. Tak labrak pisan ngene. Jangan ya. Allah, ketika dikatakan seperti itu, biar kamu ngerasakan. Aku tahu kamu akan jadi raja. Kamu akan menjadi penguasa di daerah ini. Semuanya tunduk kepadamu. Aku memukul kamu supaya kamu merasakan bagaimana sakitnya pukulan. Bagaimana sakitnya orang didolimi. Apa kata si raja? Faqala lahu,
Maka sang murid yang jadi raja itu mengatakan apa? Jazakallah khairan. Terima kasih ya. Terima kasih inti pukul. Ngono rek kadang-kadang mbek aku iku. Iya, mari ngaji alhamdulillah Ustaz, anak sudah dipukul. Terima kasih. Tsumma amaralahu, kemudian raja tadi itu memerintahkan untuk memberikan bija izzatin. Dengan apa? Dengan hadiah, dikasih hadiah. Wasarafa memberikannya. Itu ya. Semoga dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Amin ya rabbal alamin.